Kami bersyukur untuk saat yang indah Tuhan. Kami boleh berada di minggu terakhir tahun ini Tuhan. Bahwa kami penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Suka duka, susah senang kami boleh lewati. Percaya bahwa semua ada pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami terlebih bersyukur saat yang indah ini. Momen Natal kami, damai sejahtera yang Engkau curahkan di dalam dunia ini Tuhan, boleh semakin kami rasakan, amat terlebih boleh terpancar di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga orang-orang di sekeliling kami boleh mendapatkan berkat daripada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur kami atas semua anugerah. Kami rindu memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Mari biarlah Engkau yang mengurapi kami, agar puji-pujian yang sekitar kami naikkan boleh menjadi upaya kami. Boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadirat Engkau yang menjamah kami Tuhan. Terlebih kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu hamba-hamba-Mu yang sedang Kau persiapkan ambil bagian dalam pelayanan pagi ini Tuhan. Memimpin puji-pujian sehingga pemain musik terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dalam dengan kuat kuasa Roh Kudus boleh tercurah atas hamba-hamba-Mu, terlebih tercurah atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memulakan ibadah kami pagi ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita beribadah kepada Tuhan dan mimbar saya kembalikan kepada Ibu Lili yang membawa kita di puji-puji. Selamat siang, saya ucapkan pertama kali selamat hari Natal juga ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lanjut aja dengan satu pujian. Kita berjalan bersama dengan ya.
Karena aku takut sama Tuhan. Aku tidak menyertainya. Tapi saya percaya Tuhan pasti bukti nyata sampai hari ini kita mesti bisa begitu kita sehat. Rasa tenang pasti ada ya. Mari kita kita misalnya kita berkumpul. Kita sudah berkumpul. Mari kita berkumpul. Ini banyak kesaksian. Banyak kesaksian. Banyak. Langsung aja deh, karena banyak yang bersaksi. Jadi yang bersaksi silahkan. Jadi kalau nunggu lagu panjang lagi. Yang bersaksi silahkan. Tuhan saudaraku, selamat siang, selamat berbakti. Haleluya. Tuhan saudaraku ya, sampai
akhir tahun ini ya, minggu yang terakhir. Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan. Meskipun saya dalam bulan Agustus itu sakit ya, sampai saat ini juga masih berobat jalan. Saya bersyukur karena kekuatan yang Tuhan beri. Setiap doa subuh saya telah terima kesembuhan dari Tuhan yang memberikan kami kuat, sehat. Tuhan, saya terus berseru di dalam nama Tuhan. Setiap saya kontrol, darah tinggi ini bukannya menurun ya, sampai akhirnya saya dirujuk ke Santo Yusuf. Tapi puji Tuhan, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, gitu ya, tapi di dalam aktivitas saya masih bisa gitu ya, melakukan aktivitas gitu ya. Meskipun terkadang udah capek, pusing, gitu, saya udah kuat, saya tiduran. Tapi bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini Tuhan beri kekuatan. Kalau secara badan ini memang lemah gitu ya. Di saat setiap saya kontrol, darah itu tinggi terus gitu ya, bukannya menurun dari minggu ke minggu gitu ya. Saya Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Tapi saya berserah kepada Tuhan, karena Tuhan yang menyembuhkan, bukan karena kekuatan saya sendiri, bukan karena tangan dokter, tapi semuanya itu saya bergumul ya, meskipun lewat tangan dokter Tuhan, tapi Engkau yang menyembuhkan. Di dalam sampai bulan kelima ini ya, saya merasakan setiap hari Tuhan bahagia dalam hidup saya. Meskipun sampai saat ini saya belum ke pasar pagi gitu ya, semuanya di dalam anak saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Setiap doa saya kepada Tuhan, berikan kekuatan bagi anak saya yang menopang dalam segala kebutuhan rumah tangga, ya kebutuhan segalanya, semua terfokus hanya di dalam wahyu Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, saya teringat biarlah Tuhan. Walaupun saya tidak diizinkan anak saya untuk belajar pagi gitu ya, tapi tetap saya istilahnya lebih dekat kepada Engkau. Karena bangun tetap jam 3, jam 3:15 gitu ya, 3 tahun. Saya aktivitas jam 4 lebih sedikit saya baru masuk kamar, baca firman Tuhan sampai doa sampai jam 5. Itulah aktivitas saya selama saya sakit. Tapi Tuhan yang menyembuhkan ya. Terima kasih saudaraku, Bapak Gembala di sini juga berdoa buat saya, sidang jemaat di sini juga berdoa buat saya, buat kesembuhan saya. Barangkali ada yang mau menyambung. Iya, Takut. Rasanya hari ini penutupan di tahun saya mau bersaksi ya di tahun ini ya 2001. Puji Tuhan ya, banyak sukacita ya. Mungkin saudara tidak tahu kehidupan saya ya dari hari tahunnya tiap minggu kita. Tapi itu semua karena Tuhan. Padahal dalam keseharian saya itu banyak suka duka ya, banyak dukanya. Tapi puji Tuhan, selama saya berpegang pada Tuhan, Tuhan tuh menyatakan kasih-Nya pada saya ya. Tidaknya saya rasakan luar biasa gitu. Di setiap saya berdoa, di setiap ada kesusahan saya, Tuhan nyatakan pertolongan.
di saat ada pergumulan saya yang saya gumuli, Tuhan juga ada ya turun tangan. Jadi saya merasa itu Tuhan itu menjadi sahabat saya, kekasih saya, yang menolong saya segalanya ya. Saya bersuka cita di dalam tahun ini selama saya berjemaat di sini. Saya selalu merenung tiap Natal saya diberi kesehatan. Saya mungkin semua juga merasakan setiap hari Natal kita dikasih kesehatan ya. Itu karena Tuhan menyayangi jemaat ini ya. Tuhan ya, semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita doakan menjadi berkat untuk saya, saudara, ibu bapak juga di sini. Saya juga mohon maaf selama pembangunan ini pernah ke sini, tidak pernah apa, tapi saya berdoa ya Tuhan. Tuhan selalu campur tangan. Tuhan akan mendatangkan berkatnya. Dari mana, dari belakang, dari itu yang saya doakan ya. Yang pernah lepas ya. Karena saya tahu jemaat di sini itu pernah merasakan mujizat-mujizat yang Tuhan beri. Ayo kita nyatakan bahwa Tuhan itu luar biasa buat saya, buat saudara sekalian ya. Karena saya percaya Tuhan itu bukan ada di gereja besar, di banyak jemaat kita ada. Gimana kita mengenal pribadi Tuhan, gimana kita percaya kita berjalan sama Tuhan. Itulah yang saya rasakan. Tuhan itu selalu ada di belakang, di samping, di semua saya setiap melangkah. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan ya, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, segala kita doakan ya untuk pembangunan ini. Karena kita tidak tahu besok kapan, tapi Tuhan tahu apa yang dia berikan, apa yang harus dia tolong. Tuhan itu pasti tahu. Ini doa saya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kita bagi diri ya. Harus dengan apa? Dengan semangat ya.
Ini ayat 11 sampai 15. Kita bergantian ya. Titus 2 11 sampai dengan 15. Sudah dapat semuanya? Belum, juga ditunggu. Sudah? Ya, kita baca semua ya. Tidak terburu-buru ya. Puji Tuhan. Belum. Canggih ini udah cepat aja. Titus 2 11 sampai dengan 15. Mari kita bangkit berdiri. Saya mulai ayat yang pertama dan sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu nasihat Tuhan. Orang yang menganggap engkau rendah. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita bisa berdiri ya, kita minta satu lagu berapa Dari
kami, akhirnya kami bisa beribadah lagi di tempat ini, walaupun dalam keadaan yang tidak sempurna, tapi tidak membatasi kuasa dan juga kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Kami akan memberikan persembahan sebelum kami menerima. Mari Tuhan Engkau lihat kerelaan dari setiap yang memberi. Apakah korban tetangan atau mereka yang mengembalikan milik Tuhan, Engkau balas ini berkali ganda. Sesuai dengan janji dan kuduskan semua persembahan ini. Hamba-Mu yang akan nanti menyampaikan sabda-Mu, Tuhan urapi secara khusus supaya kami semua diberkati. Dalam masih ada tempat di depan, ya kalau ada yang jangan berdekatan itu di belakang. Baik, kita berikan persembahan dulu. Yang pertama, kita akan nyanyi lagu itu masih dalam suasana Natal dari pulau dan benua. Bisa beribadah lagi secara onsite, di mana tempat kita ini memang sudah enggak keruan-keruan, ya. Sudah lihat entah ini kenapa sampai jadi begini, ya ini keadaan seperti ini. Tapi ya kita berdoa supaya di harapan ini tadi dalam minggu kesaksian tadi sudah tinggal bangun akadnya saja, ya. Berdoa supaya ada berkat Tuhannya. Bapak Ibu saudara sekalian, keadaan kita memang darurat. Ya, waktu itu dibongkar itu seharusnya mereka tulis itu ini ya. Kayak ini saya tulis semua. Oh ini alat-alat musik. Nanti minggu depan kita sudah bisa punya mic yang baru, ya, begitu aja ya. Walaupun uang kas kita sudah habis. Ibu Eti, saya juga terpaksa terima kasih. Memang pembangunan ini sungguh-sungguh saya terpaksa kadang-kadang itulah sukaran secara mendadak gitu ya.
Tapi ya, kita berdoa nanti Tuhan berkati kita. Ya, pohon Natal juga ada keluar-keluar, tidak ada seadanya aja. Ini juga mungkin saudara kepenasan, saya usahakan supaya jangan terlalu lama nanti ya. Dan setelah itu kita semua nanti akan makan bersama. Makan bersama. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di akhir tahun ini, dari catatan khotbah saya dalam minggu ini ada sudah 2 kali, yang pertama dan yang kedua kemarin, semua mengarahkan kepada harapan-harapan yang memberikan kepastian kepada kita di dalam langkah-langkah kita ke depan. Ya, langkah-langkah kita ke depan. Yang minggu yang lalu tentang bagaimana murid-murid yang perjalanan, Tuhan bertanya kepada mereka. Tuhan meminta kesediaan mereka, apakah engkau bersedia mengikuti aku? Tapi rata-rata dalam perjalanannya, ya di dalam apa yang kita baca, ternyata banyak yang hanya ikut Tuhan setengah. Dan itu tidak akan pernah terjadi untuk pagi ini. Amin, saudara. Lalu minggu berikutnya, Bapak Yos menyampaikan firman Tuhan. Dua anak yang satu memang menolak, yang satu menolak, tapi kemudian dia kembali. Ya Pak Yos, dia kembali mengikuti apa yang diminta oleh bapaknya. Nah itulah yang kita perlu. Dan tadi malam, ya, tadi malam juga tentang Immanuel. Ya, Tuhan beserta dengan kita. Dan jangan khawatir kalau Tuhan beserta, Dia adalah yang sudah dibuat penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, dan Raja Damai. Ini kita perlukan untuk perjalanan kita di tahun yang akan datang. Menurut yang kita dengar, ya, COVID yang baru ini, varian yang baru ini lebih berbahaya. Tapi kita semua sudah punya pengalaman, sudah 2 tahun hidup berdampingan dengan COVID, bagaimana kita menjaga diri kita. Amin. Jaga kesehatan saudara. Ya, sambil kita tetap tekun ikut Tuhan. Nah, untuk itulah kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tidak terlalu panjang, mungkin 2 jam lebih. Roncong. Baik, semua bangkit berdiri. Kita buka Yesaya 31 ayat 1. Pertama. Ini langsung ada ancaman, saudara. Sudah dapat semua? Yesaya 31 ayat 1. Saya bacakan. Minta pertolongan yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Saudara, hari ini ancaman datang kepada kita sebagai orang-orang percaya. Tahun 2022. Di tahun 2021, Tuhan mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya yang tadi malam sudah kita dengar tentang Immanuel, artinya Tuhan beserta. Dan kemudian di tahun yang kedua 2022, mungkin ancaman semakin hari semakin lebih besar, lebih mengancam kehidupan. Celakalah bagi mereka yang mengandalkan atau pergi ke Mesir. Mesir itu gambaran dunia. Jadi saudara, Tuhan tidak mau ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, ketika kita mau di peperangan, mari jangan cari orang dunia. Ada saudara seiman, curhatlah dengan dia. Amin, saudara. Ya,
curhat. Saudara, saya percaya bahwa saudara kita semua sudah makin pintar, ya, bagaimana menghadapi COVID yang sudah 2 tahun ini. Ya, tentu ada rahasia-rahasia bagaimana kita dapat mengatasinya, saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan cari orang dunia untuk meminta nasihat, tapi marilah sesama kita. Itu sebabnya memang pentingnya ada persekutuan bersama. Ibrani 10 ayat yang ke-25 adalah sesuatu yang baik kalau kita bisa bersekutu, sehingga di situ dikatakan kita saling mengingatkan, saling mendorong, saling menasihati menjelang kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kami berniat, sudahlah, dengan membuka ibadah seperti ini apa adanya lah. Saudara berdoa, ya nanti tempat di atas mungkin nanti akan lebih besar sehingga kita lebih sedikit leluasa, saudara ya. Pentingnya persekutuan supaya kita bisa saling mengingatkan, saling menasihati satu yang lain, supaya iman kita kuat, semangat kita tetap tidak akan sirna, akan luntur menghadapi satu perjuangan, kata Paulus dalam surat Efesus, kita menghadapi kuasa-kuasa langit, kuasa-kuasa di udara yang tidak terlihat, tetapi saudara dapat mengancam kerohanian kita. Karena itulah saudara, firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini agar jangan mengandalkan hal-hal yang dunia. Ya, carilah Tuhan. Amos berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan mengandalkan Dia. Saudaraku, ketika orang Israel sedang dikejar-kejar oleh tentara Mesir di depan laut terbentang luas, bagaimana supaya bisa berjalan terus karena ada janji Tuhan di depan? Laut yang membentengi, laut yang melintang depan. Tuhan buka jalan baru dengan cara mujizat yang besar. Nah, ini salah satu perbuatan Tuhan yang patut kita syukuri. Ya, dan itu mungkin tidak terjadi lagi kalau saudara nanti. Saya juga kadang-kadang dulu pernah naik kapal, ya sampai dari Jakarta sampai di tanah kelahiran kami di Ambon sampai 4 hari. Aduh, kalau Tuhan buka jalan, ada jalan di bawah ini enak ya. Nggak usah naik, nggak usah lewat kapal laut sampai harus berhari-hari, tinggal jalan di jalan. Ya, itu tidak akan terjadi karena Tuhan sudah sediakan banyak sarana, apalagi sekarang ini dengan pemerintah Jokowi ada tol laut di mana begitu banyak angkutan laut, angkutan udara. Presiden kita ini bijaksana sekali, bijak sekali ya. Dia membangun jalan-jalan, dia membangun pesawat terbang apa namanya itu, landasan-landasan udara, pelabuhan-pelabuhan laut dan lain sebagainya. Itu untuk memudahkan ya jalur-jalur ini, jalur apa namanya, transportasi ya, sehingga ekonomi juga lancar dan lain sebagainya. Ya, saudara, mari jangan kita mengandalkan pertolongan dari manusia. Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, Dia bisa mendatangkan orang-orang dunia untuk menolong. Sudah percaya itu? Ya. Ini salah satu doa daripada Hagai juga dipimpin waktu membangun. Bahwa Tuhan bisa mendatangkan dari mana? Bahwa Tuhan juga bisa mendatangkan orang-orang Kedar untuk memberikan persembahan itu. Bukan kita datang kepada orang Kedar, minta kepada Tuhan, Tuhan gerakan yang Kedar itu membawa persembahan. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kerjakan. Saya ingat kesaksian dari almarhum Bapak Pendeta Guru. Mereka melayani di Kalimantan. Mereka sudah tidak punya apa-apa. Ada jemaat di depan, kaya. Ya, waktu itu mereka kerja di waktu dulu namanya BPM, Batavia Petroleum Maskapai. Ya, itu sama dengan Pertamina sekarang. Jadi kaya. Tapi karena firman Tuhan keras, akhirnya dia bilang, tidak mau gereja situ lagi ya. Tidak mau lagi sumbang untuk hamba Tuhan. Oh tidak. Ya, ini ada cucunya di sini. Tidak. Tidak mengapa.
Mereka berpikir kalau tidak membawa sembahkan batuan atau mati kelaparan. Siapa yang bilang? Tiba-tiba tetangga lagi membawa karung beras lengkap dengan makanan. Bukankah ini yang luar biasa? Itu kita minta kepada Tuhan, bukan minta kepada orang lain, minta kepada Tuhan. Tuhan bisa kirim kepada kita, memberkati kita, amin, saudara. Dan Tuhan punya cara yang luar biasa. Bapak Pendeta Srioto almarhum juga pernah bersaksi, mereka sampai waktu tidak punya makanan, ada nasi dan tidak punya lauk, mereka berdoa, Tuhan kami mau makan, Tuhan. Tiba-tiba atau mereka bergetar, wih, apa itu? Begitu mereka keluar, wih, ikan gede, wih, loh, ikan bisa jatuh dari atas, ternyata di atas ada elang. Rupanya elang menangkap ikan itu terlalu besar, waktu dia mau makan terlalu berat, jatuhlah. Tapi itu doa juga apa Tuhan. Luar biasa. Saudara, tadi kesaksian Ibu Eni bahwa di tempat ini banyak mujizat terjadi. Amin. Haleluya, saudara, tempat ini juga mujizat. Bapak ini juga mujizat. Tiba-tiba seorang pengusaha, kami tidak mengerti. Lagi makan, tiba-tiba, pemerintahan ini. Ada pembangunan ya? Iya, Pak. Saya kasih 1 juta untuk lanjutkan pembangunan. Kaget saya. Itu. Dan saya tidak pegang uang itu ya. Tidak. Akhirnya bulan September itu datang mandor. Pak, kita mau lanjutkan ini lagi. Ya sudah, saya nggak mau pegang uang itu, biasanya anak yang urus sampai selesai. Dia kemarin lapor kepada saya, ini sudah hampir 110 juta. Ya, lalu dia sudah berhenti. Ya, kita berdoa lagi. Siapa tahu Tuhan kirim orang-orang seperti itu. Amin, saudara. Kata Ibu ini, jangan lihat tempatnya. Lihat hadirat Tuhan, lihat kuasa Tuhan. Haleluya, hari Tuhan mengingatkan kita, celaka bagi mereka yang mengandalkan hal-hal yang duniawi. Carilah Tuhan. Haleluya, itu sudah satu contoh. Mari kita lihat. Saya membawa saudara untuk buka di dalam Gua Tawari. Gua Tawari. Gua Tawari masanya yang ke-20. Ada satu cerita yang heroik, cerita tentang mengandalkan Tuhan. Di dalam Gua Tawari pasal 20 ayat 1 dan seterusnya. Mendapat semua. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ya, ini orang Sunda katanya. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Hasesom Tamar, ya, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota, dan saudara bisa baca seterusnya. Bagaimana raja ini ketika dia merasa takut, apa yang dilakukan, saudara? Ini satu cerita, satu kisah bagaimana Yosafat mengandalkan Tuhan. Dan bukan dia saja, dia meminta supaya umat Tuhan semua boleh mengadakan satu tindakan, yaitu berpuasa. Barangkali ini juga mendorong kita, mengingatkan kita, mari kita melakukan sesuatu. Kita menghadapi pembangunan ini. Ayo, walaupun mungkin saya tidak lihat, mungkin satu waktu Ibu ini dia lihat saya mau berpuasa. Tuhan, buka jalan supaya Om Hani ketemu lagi dengan pengusaha besar. Amin. Ibu Eti juga demikian, Ibu Emi,
ibu semua, ibu Tin, ya ibu-ibu, ibu Joy, Esther, ibu Bapak Wawan sekalian aja sama dunia. Satu waktu, ya tergerak untuk berdoa. Bukan tidak mungkin, saudara. Hari ini Tuhan katakan celaka bagi anak beranak. Yang mengenalkan Tuhan akan diberkati dan Yosafat melakukan seperti. Kalau saudara baca seterusnya, saudara, ketika dia mencari Tuhan, nah di dalam ayat selanjutnya, saudara, apa yang mereka alami, mulai ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dan pakaian kudus semarak, dan waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan Bapa untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ayat 2, ketika mereka mulai bersorak dan menyanyi nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab, dan orang-orang di pegunungan Seir hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Ammon berdiri menantang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan menggunakan mereka segera mereka membinasakan penduduk Seir. Mereka saling bunuh-membunuh. Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan, mengadakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Mereka sendiri berperang satu dengan yang lain. Ya, itulah yang dikatakan dalam kitab Keluaran pasal 13. Tuhan berkata kepada Musa, kamu diam saja. Nanti Tuhan akan berperang menggantinya. Amin. Ya, itu dalam kitab Keluaran. Sudah lihat dalam kitab Keluaran. Ya. Oh, bukan pasal 13. Pasal 14 terbalik ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amen. Dengan ayat-ayat ini, saya kira dengan pertolongan Roh Kudus akan membangkitkan motivasi, membangkitkan semangat, membangkitkan iman. Mendatangkan apa? Iman. Barangkali Bapak Ibu sudah punya gambaran apa yang akan nanti dihadapi di tahun 2020. Waktu mulai COVID, Bapak Ibu yang bukan curhat ya, tapi melaporkan supaya kami hamba Tuhan juga bisa tahu. Aduh, ini COVID gaji kami potong setengah. Tapi saudara masih ceria hari ini. Amin, saudara. Bisa hidup dengan gaji separuh. Itu luar biasa, saudara. Kita sudah mengalami hal ini. Bawalah itu ke tahun 2020. Andalkan Tuhan. Tuhan akan buat sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan dan doakan. Itu yang dikatakan Efesus pasal 3 ayat yang kedua. Bahwa Tuhan akan melakukan lebih. Tapi berdoa, Tuhan tolong anak-anak Tuhan. Tuhan tolong. Mereka harus hidup, mereka harus makan, mereka harus menyekolahkan anak-anak mereka. Bagaimana dengan gaji yang setengah? Tapi ternyata, saudara, kita sudah melewati semua itu. 2022 tidak tahu apa yang terjadi. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah berhenti menolong kita. Amin. Makanya dulu gereja ini saya mau kasih nama Ebenezer. Amin, saudaraku.
Ya, makanya saya kenal Elroy karena Elroy itu mata Tuhan ada di sini selalu. Itu. Kalau Ebenezer sampai di sini, berarti stop dong. Gak mau, saya mau Tuhan tolong terus. Amin. Sudah berdoa, saudara. Berdoa. Firman Tuhan saling mendukung satu dengan yang lain. Yesus yang lahir itu dinamakan penasihat yang ajaib. Ketika kita ada masalah, ketika ada persoalan datang, dan kita tidak kita andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Ya, ketika kita sedang berperang secara rohani, kita ingat bahwa sebelum Yesus lahir, orang akan menamakan dia Bapa yang perkasa, Tuhan Allah yang perkasa. Nah, kalau Tuhan yang perkasa, dia sudah membuktikan keperkasaan. Bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalam urusan anak-anak Tuhan. Amin. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal yang ke-6, ya, ayatnya yang ke-20 atau berapa itu dikatakan bahwa Bapa tahu apa yang kamu. Saudara, Bapa tahu. Andalkan Tuhan. Andalkan. Kembali kepada 2 Tawarik tadi. Ayat yang ke-30. Ya. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allah mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Apabila kita mengandalkan Tuhan. Percaya. Peperangan kita bukan perang fisik, tapi perang menghadapi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya semua mau mengimbau saudara, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Oh, luar biasa. Gehazi, dia takut, dia khawatir. Bapak itu pasukannya besar. Bisa berdoa supaya Tuhan buka mata dia. Jauh lebih besar, lebih hebat daripada musuh kita. Tidak lihat, tapi saudara kita tidak sendiri di dalam perjalanan hidup kita. Ada pasukan malaikat selalu menyertai kita, sehingga kita akan menemui kemenangan di mana-mana ketika kita mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Dari Bapak Ibu sekalian, inilah pesan firman Tuhan di minggu yang terakhir. Supaya kita boleh berhasil dalam hidup ini. Ya. Kita bangkit dari kita menjadi bukan dengan kekuatan. Tahu bahwa hasil dapatkah kita hidup? Dapat, katakan amin.
Banyak hal yang sudah kami kumpuli bersama Tuhan dan banyak mujizat yang terjadi dalam hidup kami pribadi. Selalu belajar bersyukur kepada Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan hanya Tuhan saja yang sanggup memberikan segala sesuatu, sanggup melakukan. Kami boleh menikmati mujizat itu dan kami boleh melihat. Ini bukan karena kekuatan kami, kehebatan kami, tetapi semua kata anugerah dan kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir untuk gereja ini. Terima kasih. Keluarga Tante Mary dan anak-anak, Tuhan yang tolong dan juga menanggung, Tuhan yang mampu dan berkati, apa yang dikerjakan oleh seluruh anggota keluarga ini Tuhan, biarlah Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih kami sedang jemaat Tuhan juga yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah datang beribadah hari ini. Biarlah kami juga boleh mengalami pemulihan yang besar sehingga semakin hari kami semakin giat mengiring Engkau dalam setiap situasi kondisi yang kami hadapi saat ini. Biarlah kami belajar untuk lebih melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Semua kami percaya kami boleh pulang nanti dengan membawa berkat, damai, sejahtera, sukacita. Biarlah benar-benar Yesus itu lahir. Nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Baik, saudara. Pada kita sampai sini, saya mau ingatkan Bapak Ibu saudara, nanti akhir tahun disatukan aja pada awal tahun, kita ibadah sore jam 4 ya.
menyerahkan tahun pertama ini kepada Tuhan. Itu tanggal 1, jatuhnya hari Sabtu juga ya, jadi 4 sore. Ya, lalu tanggal 2 kita tetap ibadah jam segini sambil makan minum ibu dan dan untuk pengaturan makan bersama nanti itu urusan ibu-ibu. Ya. Hari ini memang saya sama Ibu Eti aja yang siapkan untuk saudara. Nanti selesai ibadah jangan pulang, sudah tetap di tempat ini. Nanti makan itu dibagi. Kalau nanti untuk minggu depan ya mungkin makan bersama. Jadi kita itu ya. Saya memang mau pasang tenda di atas supaya kita bisa makan sambil menikmati orang lalu lalang di bawah, tapi jangan lempar ya, orang kasihan. Ya. Jadi nanti habis ini saudara mungkin makan mau di atas juga silakan, tapi berdiri belum ada tempat di atas. Mungkin mau lihat-lihat, oh ya ini tangga yang nanti akan tempat cucian itu belok ke kiri langsung naik ke atas, jadi tidak masuk ya. Nanti itu kita diatur semua. Ya Tuhan memberkati. Kita angkat satu persembahan khusus untuk uang kas. Itu sudah habis ya akhir waktunya. Karena memang terpaksa sudah kita angkat supaya uang kas kita tetap ada. Uang pembangunan nanti dulu ya bos ya. Nanti aja mereka akan datang. Itu juga sudah saya minta habis-habisan ya sudah, betul-betul habis-habisan ya. Kalau bayangkan itu berangkal-berangkal di sini aja itu berangkal sudah hampir sudah lebih sudah berangkal top ya, belum yang lain-lain. Ya itu tanggungan kami sendiri ya, sedangkan yang di atas itu tanggungan pengusaha yang Tuhan gerakkan ya. Saya bawa ke Jakarta, kita makan, nggak tahu ada pengusaha. Lihat saya mau jadi untuk bilang ini orang yang lagi bangun katanya gitu ya, itu lebih bisnis. Ayo kita nyanyi lagu tadi, bersukacita senantiasa, bersukacita. Kemuliaan bagi Tuhan.
terakhir di tahun 2021. Tapi dengan antusias beribadah dengan sukacita, karena kami tahu bahwa di tahun ini dari awal sampai akhir, minggu pertama sampai minggu yang ke-52 ini, kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kami, tapi karena Engkau Tuhan yang sudah menolong memelihara kami. Itu sebabnya dalam ibadah yang terakhir kami, oh Tuhan, kami semua mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan-kebaikan kasih-Mu dan ibadah ini untuk memberikan rangsangan kepada kami untuk beribadah di tahun 2022. Satu minggu lagi kami akan memasuki tahun 2022. Kami tahu Tuhan kami tidak sendiri untuk menjalani hidup. Kami tahu Tuhan Engkau Tuhan yang sama. Terima kasih Tuhan apa yang sudah kami kerjakan hari ini, yaitu menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, sebagai bekal bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kau tahu pergumulan Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan sudah jauh masalahnya. Diri semua sudah pulang mereka makan minum dengan sukacita berkat Tuhan yang mereka nikmati, biarlah itu boleh menguatkan tubuh jasmani mereka. Jadi sehat, pakai beraktivitas juga untuk beribadah. Terima kasih. Dan mereka akan pulang Tuhan sertai dalam perjalanan sehingga semua kita bersama. Kami berdoa untuk pemerintah kami supaya kita senantiasa. Kami sebagai masyarakat melakukan protokol kesehatan, berjaga supaya jangan kami tertular dan menular. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu dengan iman kita terimalah berkat anugerah damai sejahtera di Bapa Yesus. Kasih pengorbanan Tuhan kita Yesus di Saudara Ortus menyertai kita hari ini. Besok sampai Maranatha. Yesus diberkati itu dalam hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, saya ucapkan pribadi keluarga, selamat Natal.